sangat mengerikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthut. Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu kiamat? Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya surah Al-Qari'ah itu, yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Pada saat hari itu adalah gunung-gunung seperti dihembuskan, hancur, dan alam semesta ini hancur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meninggal pada saat kejadian itu. Sangat mengerikan. Seorang ibu yang dia lupa pada anaknya. Dia campakkan anaknya karena ketakutannya kiamat itu. Dan banyak sekali ayat-ayat tentang kiamat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung yang jibal, gunung kal'ihnil manfush, hancur berantakan. Waduh ya Allah, subhanallah, kita jangan pernah hadirnya. Ciri yang kedua adalah tidak meninggalkan dunia pada saat kejadian hari kiamat yang dahsyat. Jadi tidak meninggal kecuali dia sebelum kiamat dia sudah meninggal. Ini ciri orang-orang yang sukses akhirat. Yang ketiga adalah mendapatkan rahmat Allah di alam kubur. Jadi ketika kita masuk fase kematian, maka yang terjadi pada kita tidak disiksa oleh Allah. Ingat, ketika kita berada di alam kubur, kita mendapatkan siksaan alam kubur. Makanya kita disuruh berdoa untuk tidak mendapatkan siksaan alam kubur. Dan ketika kita mati, ya, ruh kita ditarik, kemudian jasad kita dimasukkan ke dalam alam kubur, kemudian dimasukkan lagi, lalu datanglah malaikat penanya, mungkar wa nakir. Mungkar in the gang bahasanya. Kalau anak muda bilang begitu ya. Artinya para malaikat yang khusus bertugas dalam hal itu, dia nanya, wah, lepas tadi 7 langkah dari kubur itu mulai datang sang malaikat. Dia bertanyakan, ma rabbuka, ma kitabuka, ma nabiyuka, ma nabiyuka. Walaupun pertanyaannya hari ini sudah bocor, sudah kita tahu semua. Ya jelas belum tentu kita bisa menjawabnya di alam kubur. Yang keempat, mendapatkan syafaat di padang mahsyar. Ini tadi ada fase yang namanya hari yaumil hisab, hari di mana perhitungan, dihitung amal kita. Karena kita adalah orang-orang yang mengumpulkan amal ibadah yang soleh, maka nanti di hari akhirat kita mendapatkan naungan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah sebuah tempat yang sangat luas, bahkan miliaran, bahkan jutaan manusia yang semuanya lagi sibuk dengan dirinya masing-masing karena menunggu nomor antrian pemeriksaan dari Allah Subhanahu wa taala via para malaikatnya. Sangat sedih. Orang Islam, orang beriman, dia bisa melihat Allah tabaraka wa taala, sedangkan orang di luar Islam dia tidak akan pernah bisa melihat Tuhannya. Subhanallah. Apa yang paling indah di dalam kehidupan ini selain kita menatap sang pencipta kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo anak muda, jangan lalai lagi ya. Baik yang lagi di pom bensin, lagi nyantai, nggak usah khawatir, terus beramal. Kalau lagi di pom bensin, zikir, istighfar, ya kan. Kemudian yang lagi di kedai kopi, main Facebook dan lain sebagainya, coba ganti. Atau live streaming dong di kita ya. Nah, langsung, atau nanti tulislah tulisan-tulisan motivasi yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak sekali pahalanya. Jadi tidak duduk di kedai kopi, tapi bagaimana kita menyajikan kita menjadi orang-orang yang berpahala di situ. Kata selanjutnya adalah dimudahkan saat melewati siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini adalah jembatan yang akan menyeleksi orang yang masuk surga atau neraka. Tadi dia dikabarkan itu bagi orang yang tidak beribadah, dia melihat jembatan itu seukuran 1 helai rambut yang dibelah 7. Jadi orang itu macam-macam ketika melewati siratal mustaqim tuh, di bawahnya neraka ya. Ada yang dia merangkak, ada dia bagaikan kilat. Nah, jadi kalau orang beriman, orang yang soleh, dia bagaikan kilat, tep sampai gitu. Tapi kalau kita tidak beriman, kita merangkak-rangkak, merangkak itu ya bisa jatuh kita. Apalagi tipis sekali saat ya. Tipis sekali. Satu helai rambut tergantung di mata 7 orang. Makanya amal soleh itu menjadi sesuatu sangat-sangat penting. Amal-amal kita itu untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keringanan siksaan neraka. Nah, jadi Allah izinkan mereka ini diringankan dari siksaan neraka. Yang ke-8, tidak terlalu lama berada di neraka. Berarti kita masuk neraka ini. Oh ya Allah, bayangkan ini kita masuk neraka ini.
Jadi ya Allah, hanya berapa puluh orang yang dikabarkan dalam Al-Quran itu yang mereka berbondong-bondong masuk surga, 70.000 kalau nggak salah saya. Ini udah kelewat kuota ini, makanya kita perlu banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Yang ke-9 adalah mendapatkan ampunan yang banyak atas berbagai dosa dan kesalahannya. Selalu Allah mudahkan dia untuk mohon ampun dan Allah ampunkan dosanya. Karena kenapa? Karena dia memang ingin meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosanya. Kemudian dapat berkumpul dengan keluarganya di surga. Subhanallah. Jadi ketika kita di surga, kita bisa mengenal saudara-saudara kita. Rifki, kita ketemu di surga. Wah, bisa kita itu kenal, kalau di surga Ustaz ya. Dan kita bisa lihat saudara kita ada di neraka gitu. Oh, okay. Makanya orang yang masuk ke surga itu, kalau dari neraka dia masuk dulu sebuah sungai, dicemplungkan itu karena kan angus tuh. Dimandikan dulu dia, mandi di telaga itu baru boleh masuk ke surga. Okay. Subhanallah. Cuma masalahnya kan neraka ini, aduh ya Allah, nggak bisa saya ceritain. Ini lagi mikir gimana caranya masuk surga langsung kan. Ini harus kita pikirkan nih, jangan sampai ada nginep dulu di neraka ya. Sehari di neraka aja bagaikan ratusan bahkan ribuan tahun di dunia ini. Ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Nah, yang ke-12 adalah yang ke-11 adalah bertemu lebih dekat dengan orang-orang yang soleh. Makanya di dunia ini juga kita melatih untuk selalu bertemu dengan orang-orang yang soleh, bermain dengan orang yang soleh, orang-orang yang taat, ikutin majelis taklim, baca Quran, hafiz Quran. Bermainlah dengan kebaikan-kebaikan agar cara mati kita juga nanti dalam keadaan yang baik. Kemudian bertemu dengan Rasulullah. Subhanallah. Ciri orang-orang yang sukses akhirat itu dia nanti bertemu dengan Rasulullah dan orang-orang yang kita kagumi yang belum sempat bertemu. Subhanallah. Betapa indahnya di surga ini kalau kita